Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Golden Farm. Oke, kita di pagi hari ini seperti biasa, kita akan coba sharing info lagi. Ini kebetulan agak lama kita tidak buat video ya sobat. Mohon maaf karena bulan lalu kita sempat break karena kondisi kesehatan, dan ini juga baru menghijaukan lagi. Ini baru diaktifkan, ini udah hampir penuh sayurannya. Kangkung, ini bayam hijau, sebelah sini kosong. Itu rencana yang dari semai pokcoy pindah ke sini. Nah, ini juga proses beres-beres juga belum sepenuhnya selesai karena itu atap belum kita benerin yang jebol. Oke, kali ini kita akan coba share mengenai seperti apa manajemen kebun hidroponik yang sudah mulai agak mengarah ke skala menengah ke atas ya. Coba kita jelaskan. Oke, kita simak video berikut ini. Selamat mengikuti. Oke sobat, saat ini kita coba akan share mengenai model pengelolaan kebun ya. Yang pertama mengenai sistem manajemen nutrisi. Seperti yang sobat ketahui, kebun kita ini ada 4 macam sayur ya. Ini ada kangkung, di sana juga ada pokcoy, kemudian ini ada bayam hijau dan bayam merah. Jadi ada total ada 4 jenis sayuran. Ini semua satu kebun ini sistem nutrisinya terpusat ya, hanya ada satu tandon, artinya satu air itu mau dipakai untuk nutrisi ini, semua dipakai untuk semua jenis sayuran ini. Pertanyaannya adalah, mungkin sobat-sobat ada yang bertanya, bagaimana cara pengaturan nutrisinya? Karena ini sebetulnya nutrisinya berbeda-beda kebutuhannya. Ini untuk yang kangkung ini sekitar 1000 ppm atau part per million. Kemudian untuk bayam hijau ini sekitar 1300 sampai 1500. Kemudian untuk pokcoy itu sekitar 1500 sampai 1800 ya. Nah, untuk mengakali itu kita mungkin bisa coba cari angka nutrisi yang aman ya, baik untuk yang paling rendah untuk kangkung biar dia tidak terlalu tinggi dan tidak pahit, dan juga untuk yang pokcoy juga masih dapat toleransi ya, karena masih di range yang aman. Nah, untuk kebun kita ini kita menggunakan nutrisi di antara range sekitar 1300 sampai 1500. Karena apa? Karena biar dia bisa mengcover ini, dan juga pokcoy juga masih tetap aman, masih tumbuh dengan optimal. Kenapa? Karena kalau misalkan kita dikasih ini sampai dikasih level TDS atau ppm sekitar 1800, dia akan tumbuh tapi akan cenderung pahit ya rasanya, dan itu jelas tidak enak. Karena kalau terlalu jauh pakai nutrisi yang 1000 ppm juga si pokcoy juga pertumbuhannya kurang bagus. Jadi angka di sekitar 1300 sampai 1500 ppm itu menurut pengalaman kita di Golden Farm sudah cukup ya. Itu udah aman. Oke, itu yang pertama. Kemudian mengenai manajemen tanam ya. Ini manajemen taman kita ada pembagian 4 sayur karena terbatas, jadi sisi sana kita untuk pokcoy semua, sisi ini untuk kangkung, mau ini untuk bayam. Nah, pada saat kita diatur schedule-nya pada saat ini sudah menjelang sekitar 5 hari sampai 7 hari lagi ini panen, kita secara otomatis sudah buat unit kangkung semai di sana. Jadi biar siklusnya secara konsisten berjalan. Nah, ini tuh kangkung usia 2 hari. Nanti begitu ini udah masuk ke 7 hari, kangkung yang di sana tadi juga sudah, harapannya sudah keluar dan udah siap pindah gitu. Begitu seterusnya. Jadi biasanya kalau kita estimasi begitu kangkung misalkan ini 7 hari panen, baru kita nyemai semaian baru. Gitu juga ini dibuat bergantian panennya karena keterbatasan sumber daya juga. Itu jadi mengenai manajemen ini ya, tanam. Kemudian yang ketiga adalah mengenai manajemen kebun, lebih ke masalah
manpower ya. Jadi kemarin yang saya ceritakan sobat, kebun ini mengalami sempat tidak terurus hampir sebulan karena saya sakit dan tim satu orang yang biasa support juga sama sakit juga. Ini makanya belum sempat beres-beres ini, plastik lepas dan belum sempat dilem lagi. Jadi sampai sekarang masih belum optimal ya. Mudah-mudahan belum musim hujan besar. Nah, pelajaran yang dapat kita petik adalah jika ingin kebun berjalan dengan konsisten dan mulus, itu kita perlu menyiapkan yang namanya tim yang bagus. Apalagi kalau teman-teman mungkin sudah punya lubang tanam yang banyak. Ini kita kebetulan 3.400-an lah. Nah, ini butuh tim paling enggak untuk mensupport biar kebun tidak sampai terurus sama sekali gitu. Jadi butuh tim paling enggak untuk yang kebun selevel ini sekitar 3.400 itu minimal 2 orang ya. Syukur-syukur bisa 3 orang. Yang pertama biasa untuk support bersih-bersih itu net pot. Ini juga penting karena dan lumayan makan waktu ini. Kita hire 1 orang kerja mungkin part time aja. Kemudian yang bagian-bagian untuk pembersihan net pot segala macam, sama pembersihan wilayah kebersihan kebun dari sampah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau bisa juga untuk dengan orang yang sama, ini adalah orang yang menangani masalah semai, mengerjakan proses semai dari mulai memotong net rock wall sampai menyemai. Itu juga harus ada tim juga, harus ada orang. Kemudian semai juga termasuk orang yang memindahkan proses yang sudah siap pindah dari sini ke meja semai ke unit produksi. Itu juga harus ada orangnya. Itu ya 2 orang. Ketiga, jika memungkinkan adalah orang yang meng-QC sehari-hari untuk menangani masalah hama, untuk mengenai panen dan proses pengiriman. Jadi kalau menurut kami paling enggak untuk yang 3.000 lubang, kalau bagusnya sekitar ada pengawas 1, dalam hal ini mungkin pemilik, dalam ini saya. Kemudian ada 1 tim yang membantu untuk proses pembersihan net pot dan segala macam, karena kalau prosesnya sudah rutin, panen segala macam sudah seminggu 2 kali, itu pasti akan keteteran. Kemudian orang yang menghandle masalah semai, itu juga baiknya orang khusus 1 orang, termasuk orang yang memindahkan ke unit ini karena ini lumayan takes time ini. Kemudian 1 orang lagi, dalam hal ini saya, yang lebih ke menjaga kualitas sama proses pengiriman. Jadi ini juga mungkin yang agak terlewat di saya kemarin. Kenapa sempat kemarin kebun sempat tidak terurus ya, sempat kering, kerontang, dan aduh udah bikin ngenes lah pokoknya. Jadi itu salah satu poin bahwa ini kita perlu yang namanya mendelegasikan pekerjaan ya, karena meskipun kecil tidak masalah, yang penting orang itu giat dan mau membantu kita dan mau berkembang. Nanti kita ajarkan pelan-pelan, nanti insya Allah orang itu juga tertarik sih intinya. Dari mulai kecil dulu sampai yang nanti mulai agak-agak penghasilan naik juga kita bisa tingkatkan pendapatannya. Oke, mungkin disampaikan. Jadi ada yang penting yang namanya adalah manajemen tanam tadi, manajemen nutrisi tadi, kemudian manajemen tanam, dan yang ketiga adalah manajemen kebun ya. Itu semua 3 poin itu sangat penting, dan untuk menghindari kebun tidak terurus dan akhirnya kita juga yang dirugikan. Jadi mending kita saving harian untuk membayar teman-teman freelance, teman-teman yang lagi belajar, daripada nanti kita malah kebun terbengkalai dan tidak akan nanti ada pengeluaran tersendiri yang mungkin lebih besar dibanding kita hanya membayar orang-orang freelance tersebut. Oke, mungkin itu dulu video sharing kali ini. Semoga menginspirasi, dan hari ini tanggal 16 Agustus, besok kita 17. Selamat tahun HUT Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetap semangat
cocok tanam berhidroponik merdeka. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidro.